Sobat Islampedia, benarkah kuil Nabi Sulaiman berada di bawah kompleks Masjidil Aqsa? Sudah berabad-abad para penganut agama Samawi berdebat mengenai lokasi sebenarnya dari istana suci Nabi Sulaiman. Mereka meyakini bahwa Dome of the Rock yang berada di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa itulah lokasi istana Sulaiman yang sebenarnya. Bahkan sejak 1967, pihak Israel terus berusaha melakukan lebih dari 100 galian di berbagai sisi dari kompleks Masjidil Aqsa. Mereka berusaha menemukan bukti-bukti sejarah untuk membongkar rahasia dari lokasi kuil Solomon yang sebenarnya. Namun hingga saat ini masih belum ada bukti kuat yang ditemukan mengenai keberadaan kuil tersebut. Kebanyakan yang mereka temukan adalah artefak-artefak peninggalan kehidupan masyarakat masa lalu, serta lorong-lorong bawah tanah yang belum diketahui ujungnya. Penggalian ini pun terus menuai polemik. Pasalnya masyarakat Palestina khawatir penggalian bawah tanah ini dapat merusak pondasi dari Masjid Al-Aqsa. Sobat Islampedia, selain menjadi lokasi bertolaknya Rasulullah ke langit ketujuh ketika menjalankan Isra Mi'raj, rupanya Masjid Al-Aqsa juga menyimpan rahasia dari kemegahan Istana Sulaiman. Sebelum seperti saat ini, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi lokasi istana megah yang dibangun pada masa kenabian Sulaiman alaihissalam. Istana yang disebut juga sebagai kuil Solomon ini dibangun ketika Nabi Sulaiman naik tahta menjadi raja pengganti ayahnya Daud alaihissalam. Tempat suci ini sekaligus juga menjadi lokasi ibadah dan kurban umat Nabi Sulaiman ketika itu. Sebab tabut suci yang dipercaya umat Nasrani dan Yahudi menyimpan salinan dari 10 perintah Allah kepada Nabi Musa diyakini tersimpan di dalam istana Sulaiman. Sobat Islampedia, Masjid Al-Aqsa ternyata juga menjadi saksi bisu kehidupan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu, Imran dan istrinya yang sudah lama menunggu kelahiran seorang anak, akhirnya bergembira dengan kedatangan seorang gadis yang diberi nama Maryam. Sebagai rasa syukurnya, Maryam diserahkan kepada pamannya, Nabi Zakaria, untuk dijadikan seorang pelayan ibadah di kuil Sulaiman. Nabi Zakaria menerima tawaran tersebut, meski pada saat itu sebenarnya perempuan dilarang untuk memasuki rumah ibadah. Lantas Zakaria menempatkan Maryam di sebuah ruangan kecil tempat ibadah yang disebut sebagai mihrab. Dari tempat itulah Siti Maryam menjalankan ibadah dan pengabdiannya pada Masjid Al-Aqsa. Ia juga mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berupa makanan yang didatangkan dari langit. Sebagaimana diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 21. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surat Ali Imran ayat 21. Lalu, di manakah lokasi mihrab dari Siti Maryam tersebut? Sobat Islampedia, lokasi mihrab yang menjadi rumah ibadah bagi Siti Maryam sebenarnya tidak diketahui secara pasti lokasinya hingga saat ini. Sebab area Masjid Al-Aqsa telah melalui berbagai macam pemugaran dan perubahan struktur bangunan secara besar-besaran. Namun beberapa pihak meyakini bahwa letak mihrab tersebut berada di dalam Masjid Maryam di tenggara kompleks Al-Aqsa. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa video ini, tampak sebuah pintu teralis besi terkunci rapat untuk menjaga sebuah ruangan yang tampak seperti kamar ibadah. Hazrat Maryam alaihissalam was helping and staying. Ruangan yang berada di dalam Masjid Al-Marwani atau Masjid Maryam tersebut memiliki 2 lantai dan sebuah mihrab yang diyakini sebagai lokasi malaikat Jibril menurunkan buah-buahan untuk Siti Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, Masjidil Aqsa adalah tanah para nabi. Semua nabi Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk datang di Masjidil Aqsa. Minimal di saat malam ketika Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Pada malam hari itu semua nabi Allah Subhanahu wa taala bawa untuk datang ke sana. Dan
Di antaranya juga yang mencuat dari isu Masjidil Aqsa yang saat ini mungkin juga diramaikan oleh orang-orang Yahudi penjajah adalah kuil Salaman. Kuil Salaman. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dari Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwa hina faragha min bina'i, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam selesai dari membangun masjid ini, maka beliau berdoa 3 perkara. 1, minta agar hukum yang keluar dari ketetapan Nabi Sulaiman ketika mungkin ada orang datang minta diberikan penghukuman, atau mungkin ada ketetapan hukum yang dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menapaki keadilan. Yang kedua, beliau minta untuk diberikan kekuasaan, diberikan sesuatu yang tidak dimiliki dari kekuasaan yang pernah ada di atas muka bumi dari hamba-hamba Allah yang lain. Doa pertama dan kedua dikabulkan. Dan doa yang ketiga, beliau berdoa agar semua orang yang datang ke masjid ini dengan niat ikhlas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak keluar dari masjid ini kecuali semua dosanya diampuni, kecuali suci tanpa dosa seperti orang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi SAW mengatakan 3 doa ini dikabulkan. Nah, ada isyarat di sana bahwa ini doa disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam selesai dari membangun Masjidil Aqsa. Tapi tentu membangun masjid, bukan membangun kuil. Sobat Islampedia, sebuah untold story membuat miris hati umat Islam bahwa ternyata Masjid Al-Marwani yang berada di dalam kompleks Al-Aqsa pernah digunakan sebagai kandang kuda. Alih fungsi Masjid Al-Marwani yang terletak di tenggara kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut terjadi pasca Perang Salib pecah. Ketika itu kekuatan umat Islam di Yerusalem berhasil dikalahkan oleh pasukan koalisi Raja-Raja Nasrani. Namun sayangnya, di bawah kepemimpinan mereka, kompleks Masjid Al-Aqsa tidak dijadikan sebagai tempat suci, melainkan sebagai barak militer bagi para ksatria Templar. Alhasil, Masjid Al-Marwani yang dibangun sebagai lokasi ibadah justru difungsikan sebagai kandang kuda bagi pasukan salib. Hal tersebut terlihat dari sisa-sisa lubang pada tiang masjid yang sempat digunakan untuk mengikat kuda-kuda mereka. Sobat Islampedia, sebuah untold story terungkap bahwa pembangunan Masjid Qibli yang terletak di dalam area kompleks Masjidil Aqsa ternyata pertama kali dibuat pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Saat itu, umat Islam baru saja merebut kekuasaan di Yerusalem dari kerajaan Bizantium Romawi. Area Masjidil Aqsa yang sebelumnya telah dihancurkan selama kekuasaan Romawi akhirnya dibangun kembali dan dijadikan tempat suci bagi agama Islam. Sejak didirikan, kompleks Masjid Al-Aqsa mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, termasuk oleh dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Kekaisaran Ottoman. Masjid Al-Aqsa juga pernah menjadi lokasi pertempuran antara pasukan koalisi Arab dengan tentara Zionis Israel pada Perang 6 Hari di tahun 1967. Tentara Zionis berhasil menduduki masjid suci ini hingga akhirnya dikembalikan kepada otoritas pengelola Masjid Al-Aqsa yang dikendalikan oleh Kerajaan Yordania hingga saat ini. Otoritas keuangan Kerajaan Yordania bahkan menyebut sejak tahun 1922, total biaya yang mereka keluarkan untuk melakukan peremajaan pada kompleks Al-Aqsa telah mencapai lebih dari 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, mengapa bangunan ini menjadi begitu spesial bagi umat Islam? Sobat Islampedia, kenapa kita harus berziarah ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa di antara keutamaannya, 1, Masjidil Aqsa ini adalah ula kiblatain. Dia adalah kiblat pertama buat kita umat Islam. Dulu ketika perintah sholat ini turun, pertama kali diminta untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa. Terus berjalan sampai 16 bulan kurang lebih Nabi ketika hijrah ke Madinah, sholat itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Baru setelah itu dirubah kiblat menuju ke Masjidil Haram, Ka'bah. Dia ulal kiblah. Berarti dia ini adalah simbol seperti Ka'bah, tidak beda, sama-sama kiblah.
Sama-sama kiblat. Cuman yang satu adalah kiblat pertama, yang satu kiblat kedua. Kalau ini namanya simbol, maka perlu untuk kita perjuangkan, perlu untuk kita pertahankan. Maka kenapa dulu para khalifah, dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berusaha untuk membuka Masjidil Aqsa, karena dia adalah simbol kiblat pertama kita umat Islam. Yang kedua adalah Thanil Masjid. Itu adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar, mana masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan Masjidil Haram. Lalu setelahnya Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? 40 tahun. Berarti ini adalah masjid kedua yang punya nilai sama dengan Masjidil Haram. Perlu untuk kita jaga, perlu untuk kita perjuangkan, perlu untuk kita bentengi dari segala macam bentuk kerusakan yang saat ini sedang ditimbulkan oleh penjajah Yahudi. Yang ketiga, itu adalah Ardul Isra wal Mi'raj. Itu adalah tanah di mana Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj menjadi tempat bertolak dari Masjidil Haram datang ke situ. Bahkan di situ dikumpulkan seluruh nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi. Setelah itu langsung naik ke atas. Dan Masya Allah, nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit itu muara awalnya dari Masjidil Aqsa. Sobat Islampedia, masjid-masjid suci dalam agama Islam selalu menyimpan keutamaannya tersendiri. Lipatan pahala kerap diberikan kepada mereka yang mau mendirikan sholat di dalamnya. Misalnya seperti Masjidil Haram di Mekah, yang pahala mendirikan sholat di sana lebih utama 100.000 kali dibanding masjid lainnya. Serta Masjid Nabawi yang lebih utama 1.000 kali dibanding masjid lainnya. Ternyata tidak terkecuali di Masjid Al-Aqsa. Sebagai salah satu masjid suci bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa menyimpan keutamaan dan lipatan pahala bagi mereka yang beribadah di dalamnya. Sebagaimana riwayat yang disampaikan Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di Masjid Al-Haram lebih utama sebanyak 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Dan di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama 1.000 kali. Sedangkan di Baitul Maqdis Al-Aqsa lebih utama 500 kali." Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Islampedia, Nabi SAW mengatakan, "La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid." Jangan kau paksakan diri untuk melaksanakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Apa yang disebut oleh Nabi 3 masjid ini? 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. Dan 3, Masjidil Aqsa. Artinya, untuk 3 masjid ini, paksakan. Paksakan. Agar kita bisa datang. Jangan sampai kita sudah menapaki benua atau tanah dari tanah yang ada di atas muka bumi ini ke ujung barat, ke ujung timur, tapi 3 masjid ini belum kita datangi. Nah, kita fokus di Masjidil Aqsa. Kenapa kita harus datang ke Masjidil Aqsa? 1, itu adalah tanah penuh berkah. Mereka yang datang ke sana maka akan mendapatkan keberkahan. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, susah membuka timur barat, susah ya ketika ingin membuka Persia dan Romawi. Diminta untuk dibuka terlebih dahulu Masjidil Aqsa. Setelah dibuka Masjidil Aqsa, datang ke sana kaum muslimin. Persia mampu untuk dibuka, Romawi mampu untuk dibuka, timur dan barat menerima Islam karena keberkahan tanah itu. Yang kedua, kita mampu untuk bisa mendapatkan pelajaran umat-umat terdahulu. Ketika kita buka Quran ada cerita para nabi, bahkan ada surah namanya Ali Imran, bahkan dari surah Al-Baqarah, cerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel, lalu ada cerita tentang keluarga Imran, lalu ada cerita. Semua nabi itu ceritanya muaranya ada di seputaran Masjidil Aqsa. Berikutnya juga bahwa tanah ini adalah tanah yang akan menjadi saksi nanti di akhir zaman. Kisah tentang bagaimana tanah ini Dajjal tidak akan masuk ke sana. Tanah di mana nanti Al-Mahdi dan Nabi Isa akan bertemu dan berkumpul bersama kaum muslimin. Tanah di mana nanti Ya'juj dan Ma'juj akan datang juga ke sana. Maka kita menyadarkan seolah untuk diri kita harus ada persiapan yang kita siapkan untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Cerdas beragama dengan Islampedia.